Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Wah, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kasih senyum dong ke kanan kirinya. Wah, senang nih saya lihat kamu pagi ini. Amin. Saya percaya semuanya kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami, atas cinta-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau-lah yang kami percaya Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mengerti atau tidak mengerti, di dalam setiap hidup kami apa yang terjadi, kami percaya itu semua karena kebaikan dan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau hari ini Tuhan. Bekerja bagi setiap hidup kami Tuhan. Kita angkat pujiannya dari awal lagi, katakan Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam setiap hidup kami, Yesus. Mu sempurna. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam setiap hidup kami. Oh haleluya.
Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja di dalam setiap hidup kami. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, kami percaya, kami percaya kuasa-Mu sempurna di dalam setiap hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Yesus. Mari kita menyembah Dia, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, ditinggikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Yesus, Engkau Allah yang besar. Inilah setiap kami Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau lebih, lebih dan lebih lagi. Haleluya. Meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa dan kuasa-Mu pun bekerja Tuhan bagi setiap kami.
Kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih tos dulu kanan kirinya. Ayo kita siap melompat bagi Dia, amin. Karena hati kita percaya Dialah Tuhan, kekuatan dan mazmur bagi setiap hidup kita, amin. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Siap melompat bagi Dia, amin. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu tidak akan pergi dari setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan di atas kepala, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu apa? Tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Berikan sorak lebih lagi buat Tuhan. Karena dengan-Mu Tuhan kami tidak akan meragukan kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Kita siap memuji Dia lebih lagi, amin. Sama-sama kita katakan kembali. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, yes. Kau pegang hidupku, yeah. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku,
berkuasa berjaya untuk selamanya. Apa? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Haleluya Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu dan kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami Yesus. Biar kami selalu berjalan dengan Engkau, kemuliaan dari kemuliaan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey! Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi anda-anda semua. Amin. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Saya memilih lagu-lagu yang dibawakan hari ini itu kurang lebih 1 bulan sampai 3 minggu sebelum saya pelayanan. Saya mau lagu-lagu yang ini. Gitu. Dan minggu lalu sesuatu terjadi di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya. Saya cuma bertanya, rencana Tuhan tuh apa sih buat hidup saya? Kok Tuhan tuh gak sayang ya sama saya? Pasti akan ada pikiran itu. Kalau kita menghadapi sesuatu pengalaman yang tidak baik menurut versi kita kembali. Pada saat saya menyanyikan lagu ini saya latihan, oh iya. Gak punya cara lain Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu buruk, baik itu sebuah kebaikan, apapun itu. Kita harus selalu percaya bahwa rencana Tuhan yang baik buat kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami selalu percaya akan apa yang Kau berikan
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biarlah kami selalu percaya Tuhan akan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Hatiku percaya. Inilah kami Tuhan. Kami mau percaya akan setiap rencana-Mu Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya. Hatiku percaya,
Kami mengakui bahwa di depan kami tidak mengerti dan tidak tahu sama sekali Tuhan. Disitulah kami bisa melihat Tuhan yang demonstrasi. Disitulah ketika kami menghadapi jalan buntu, Engkau sang jalan itu hidup dalam hidup kami. Ketika kami terus dipersalahkan Tuhan, apapun yang kami perbuat, Engkau sang kebenaran itu nyata. Bahwa satu-satunya Engkau sang kebenaran itu. Ketika hidup kami ada di dalam maut, ada dalam kematian, Engkau nyata bahwa Engkaulah sang kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Tuhan, punya kekasih kami yang bukan hanya pembuka jalan atas hidup kami, tapi Engkau adalah sang jalan itu sendiri yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih, silakan pagi ini kuasa-Mu yang ada dalam hati kami masing-masing keluar dari hidup kami sehingga kami betul-betul dimerdekakan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut Engkau, untuk menerima teguran-Mu karena Engkau mencintai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan satu pengumuman ya, minggu depan, Minggu tanggal 30 Maret Bapak Ibu ya, ibadah ditiadakan ya. Jadi minggu depan tolong ingatkan kalau teman-teman tidak ada, minggu depan kita tiadakan. Nanti kita ketemu kembali Minggu tanggal 6 April ya. Minggu 6 April, kids, teens dan umum sudah berjalan seperti biasanya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu Tuhan ingatkan kepada kita, teguran dan hajaran itu adalah tanda kita dicintai oleh Tuhan. Ya, betul ya. Kalau kita bisa menyadari aja dalam hati kita, saudara, teguran dan hajaran itu adalah bentuk kita dicintai, saudara, wah enak banget. Ya, enak banget saudara. Tapi kalau kita nggak menyadari itu, wah kita rugi besar. Ya. Kalau ada suami yang masih negur kita, istri-istri, saudara mesti bersyukur. Saudara. Bilang sama suamimu, terima kasih Pak, mau tegur aku. Ya. Kalau enggak aku meleset kemana-mana. Ya. Kalau aku dipanggil Tuhan pasti nggak ketemu Tuhan. Kenapa? Sudah jauh keluar jalurnya, saudara. Ya. Tapi kalau ada istri bilang, lu bawel banget sih. Gue nyesel kawin sama lu. Nah, saudara mesti bertaubat. Karena berarti belum menyadari teguran dan hajaran itu bentuk dicintai. Ya. Kalau ada saudara suami-suami engkau punya istri yang bawel. Bawel maksudnya menegur ya. Bersyukur. Saya bersyukur loh saudara. Betul. Dia langsung lihat aja sedikit meleset. Sekalipun susah juga dihentikan. Tapi waduh, dalam arti terima kasih loh Tuhan, betul-betul makanya Tuhan kasih pasangan kita tuh tepat. Tepat, jangan cari yang lain. Jangan pilih yang lain. Ada orang pilih yang lain bilang, loh kok saya lebih diberkati ya menikah sama dia ya. Nah, ukurannya berkat itu yang pas, ya enggak tepat lah. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi mesti bersyukur kita. Anak-anak kau mesti bersyukur kalau ada papa mamamu yang masih hidup, yang mau negur kamu. Betul, masih bersyukur, bilang Pak terima kasih, Ma terima kasih. Kalau papa mamamu udah cuek, udah deh, habis saudara. Kalau papa mama kita bilang sama William, terserah lo mau lakukan apa, udah deh, habis. Itu sama aja Tuhan bilang sama kita kan, terserah lo mau bikin apa, terserah. Sama seperti Tuhan ngomong sama Yudas kan, betul kan? Dari teguran yang lembut, saudara baca nanti Injil Yohanes pasal 13 nyata sekali. Dari teguran yang lembut, sedang, keras, iblis, sampai iblis loh. Kamu mau buat apa silakan. Tapi gak sadar, tetap aja dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak sadar dia dicintai. Jadi saudara jangan berpikir, wah aku dicintai kok, oh, terserah aku berbuat apa. Enggak. Kalau Tuhan pakai teguran nggak mempan, pakai hajaran nggak mempan, Tuhan pakai apa? Sesah. Sesah itu dicambuk. Cambukan lewat penyakit, cambukan lewat ekonomi kita, cambukan lewat pekerjaan kita, saudara. Itu cambukan Tuhan.
Ya. Tapi itu dengar, itu tanda cinta. Tanda cinta. Sama dengan orang tua juga, saudara terima teguran anak-anak saudara, belajar untuk apa? Membuka hati. Ya. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang senang ditegur. Betul enggak? Enggak, kita persekutuan aja kalau bisa aman-aman aja, gak usah ada pernyataan. Ya, aman-aman. Tapi kalau udah ada pernyataan, waduh, pernyataan itu kan bagus kan. Itu kan data secara rohani yang Tuhan kasih. Tapi kita nerima itu kok gak enak ya. Kesaksian udah bagus-bagus, salah. Semuanya salah. Kan seru kan? Kesaksian kan kita mengalami Tuhan, dinamika dengan Tuhan. Ternyata ada teman-teman yang Tuhan, oh masih ada muatan akunya, masih salah. Gitu. Tapi saudara lihat, itulah bentuk cintanya Tuhan. Beda kan dengan dunia kan? Dunia berpikir bentuk dicintai Tuhan dimanja, saudara. Semua kebutuhannya dipenuhi. Saudara, kayak anak bungsu, saudara, dielus-elus terus, saudara. Ya kan enak kan, kata orang paling enak jadi anak bungsu gitu. Saya jadi anak bungsu, tapi nggak enak. Ya dulu, ya. Karena apa? Karena merasa ditolak, merasa nggak seperti yang lain gitu loh. Saya mesti kerja, yang di atas saya nggak kerja gitu. Saya mesti lakukan, padahal saya anak bungsu. Dulu karena ketipu kan, tapi setelah Tuhan bukakan, wah. Mau posisi anak sulung, mau posisi anak tengah, mau posisi anak bungsu saudara, di dalam Tuhan pasti indah. Amin. Jadi kita mesti melihat itu dulu. Kalau kita nggak bisa melihat, susah saudara. Saudara nanti akan kecewa sama Tuhan, karena nggak bisa melihat. Tapi kalau Tuhan sampai tegur kita, sampai hajar kita, sampai sesa kita, misalnya soal penyakit lah. Saja jangan lihat penyakitnya. Ya, tapi ini bentuk cinta Tuhan supaya apa? Supaya aku berbalik kepada Tuhan. Jumat yang lalu kan Tuhan sampaikan, ya saya sampaikan kepada pelayan-pelayan Tuhan, semua pelayanan kita harus didasarkan kasih. Didasarkan cinta. Kalau tidak cinta saudara, semua gue. Betul kan kalau suami istri gak cinta, dasarnya gak cinta saudara. Orang makanya cerai, orang makanya selingkuh. Saya baru terima kakak saudara, saya kaget. Loh kok beda sekarang kepala keluarganya. Baru beda. Ya, udah nggak ada lagi nama suaminya di situ udah tercoret. Maksudnya nggak ada lagi di kakak barunya nggak ada lagi. Lihat, sebegitu mudahnya. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Cinta ini bukan perasaan. Oh saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, bukan. Ini adalah pribadi Yesus yang hidup dalam hidup kita. Dialah yang memunculkan cinta itu kepada kita. Ya, makanya kalau kita dasarnya cinta, saudara nggak ada pelayanan capek, aduh pelayanan lagi, aduh nggak ada. Kalau dasarnya cinta saudara nggak ada, pelayanan saya hadir, waktu nggak pelayanan saya nggak hadir, nggak ada. Itu bukan cinta, itu dagang. Saudara tahu ya beda dagang sama cinta. Suami istri kalau dagang saudara, wah mau tuntut, nih lebaran kita pergi kemana yuk. Ya, mesti ya. Baru selesai nanti lebaran tahun depan kita kemana yuk, tutup tahun depan kemana, aduh kalau kita cuma mikir gitu stres hidup. Jangan, nikmati hari demi hari kita bersama dengan Tuhan. Nikmati. Ya, kalau enggak kita muter terus hidup kita. Jelas ya, makanya semua hidup kita dasarnya mesti cinta. Bapak Ibu dan saya mesti koreksi. Hubungan kita dengan pasangan sudah keluar dari cinta enggak? Kalau sudah keluar dari cinta Tuhan bilang balik, kembali. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, terjemahan lainnya dikatakan seperti Lucifer jatuh. Jadi kita Wahyu pasal yang kedua itu betapa dalamnya kita jatuh seperti Lucifer jatuh. Seperti Lucifer. Waktu saya lihat, wah ngeri banget. Ngeri dong. Lucifer kan tidak ada kesempatan untuk dia bertobat. Enggak ada. Itulah kita. Tapi kita bersyukur masih diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk apa? Kita berbalik. Ayo ngakui sama Tuhan, ya Tuhan aku berdosa. Ya Tuhan aku sudah meninggalkan kasih mula-mula, kasih pertama aku Tuhan. Aku mau kembali kepada pribadimu. Udah. Cukup kita nyerah aja. Ya, cukup nyerah aja.
Cukup saudara terima aja teguran itu, saudara. Kalau saudara terima, tiba-tiba beres. Alias terima, beres. Kan enak kan? Ya. Coba kalau nggak ada yang negur kita. Kita berpikir kita udah jalan yang tepat kan? Jalan yang benar. Ya. Saya udah jalan yang benar, saya jalan yang tepat gitu saudara. Ya. Saudara, kalau saudara ditegur, jangan lihat siapa yang tegur. Kalau saya yang tegur mungkin, ya saya ini sulit untuk kasar gitu loh. Untuk suruh kasar, untuk suruh ini nih sulit gitu loh. Ya nggak tahu ya, mau dipaksa-paksa juga kan susah kan gitu ya. Tapi kalau ketemu orang yang mungkin kasar ngomongnya, kata-katanya kasar, saudara nggak peduli. Bukan itunya. Tapi apa? Saudara sambut, waduh terima kasih nih. Ini teguran buat saya. Ini tandanya apa? Saya meleset. Tandanya Tuhan mencintai saya. Saudara. Amin. Nah ini penting sekali. Jadi ini dasarnya kehidupan kita, saudara, bukalah hatimu. Sedikit aja, seperti Salomo minggu kemarin ngomongin aja ya Salomo ya. Jangan diam gitu ya. Ya, saya makan, saya dengar loh. Wah, saya bilang saya sambut dulu gitu loh. Karena tipe saya juga diam gini. Ya, diam cool gitu, sama kan? Yang khotbah minggu lalu juga diam dia. Makanya dia makan dulu, jangan diam, ngomongin aja. Ngomong-ngomongin keluar kan, saudara. Ya, hari ini kita mau melihat apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya. Di hati saya sangat kuat sekali Tuhan ngomong ini saudara. Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan mulai melihat dari ayat yang ke-19. Perikopnya berjudul Hal Mengumpulkan Harta. Injil Matius pasal 6, kita baca mulai ayat yang ke-19 sama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, ayat ini kita nggak perlu tafsirkan lagi ya saudara. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, jelas ya. Harta di bumi ini apapun itu bentuknya saudara, tidak ada yang kekal. Ya, ada orang yang kumpulin uangnya kan 30 tahun, 40 tahun karena dia mau ikut satu acara dari agamanya saudara. Tiba-tiba waktu dia buka saudara celengnya saudara, sudah dimakan rayap. Betul ya? Rusak semua duit cepek-cengnya 100 ribunya saudara. Kan itu sering terjadi gitu kan. Ya, batal deh mau berangkatnya. Ya, kecuali Bank Indonesianya baik itu ditukerin. Karena kan bukan kesalahan dia gitu ya. Dimakan rayap. Jelas. Ya, ada orang depositoin uangnya di bank, saudara. Ya, tiba-tiba nggak ada di bank itu kan. Gede, 4 miliar, 6 miliar gitu saudara. Hilang, datanya hilang. Itulah di dunia ini. Habis. Ya. Apalagi banyak ya. Apalagi sekarang saya kalau pergi kemanapun ya, saya hampir tidak pernah menggunakan wifi luar. Saya hampir nggak pernah menggunakan gitu. Jarang sekali lah saya menggunakan di hotel, ya di bandara, dimanapun saudara. Ya kalau isi saya silakan. Tapi kalau saya jarang. Ya kenapa? Ya nggak tahu ini bukan kebenaran ya. Ini pengalaman saya sendiri aja gitu. Ya saya nggak mau sampai nanti data-data saya kena hack semua. Kalau kita mau akui, duit kita kan semuanya di sini. Betul nggak? Di kantong saya aja nggak ada duit loh, saudara meminta duit sama saya nggak ada. Boleh cek deh, nggak ada. Di sini semua kan. Sekarang kan gampang kan. Betul nggak? Sekarang sudah apa? QRIS, beli bensinnya, QRIS, udah nggak usah bawa duit lagi, cuman bawa ini aja. Jadi sekarang dompet ketinggalan nggak apa-apa. Jangan handphone aja ketinggalan. Betul kan? SIM sudah ada di sini gitu karena KTP sudah ada di sini. Nah, nggak tahu polisi percaya gak? Nih Pak, SIM saya Pak. Belum pernah sih gitu ya. Tapi sudah di sini semua kan. Jadi saya jarang menggunakan. Banyak kan ya ternyata dihack data-data kita. Tahu-tahu saldonya kosong. Begitu mudahnya. Semakin canggih teknologi kita lihat saudara, justru bukan semakin aman buat kita kok. Betul?
Nanti ada kan, wah orang pakai QRIS nanti digini-giniin. Saya pakai kartu kredit aja, yang saya pernah ceritakan berapa bulan yang lalu, tiba-tiba ada tagihan ini, saudara. Loh, dari mana? Tapi kan bisa aja kalau kartu kredit kan, sebelum misalkan kita makan sama teman-teman yang lain, kita titip dulu kan. Bisa aja kita titip dulu ke kasirnya kan. Bisa aja dia fotoin dulu, apalagi yang belakang saudara. Ya makanya saya langsung lapor ke bank, saudara. Langsung ditanggapi, saudara, langsung blokir, saudara. Tapi ada pernyataannya, kalau betul-betul terbukti kamu yang pakai, ya nanti akan kena denda berapa gitu. Tapi kalau terbukti kamu nggak pakai, itu nggak ada gitu. Ya saya langsung diganti kartu kredit yang baru gitu, saudara. Jadi nggak ada yang aman. Jadi Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Tapi karena Bapak Ibu dan saya ini bebal, ya kita berpikir ya mengumpulkan harta di bumi sebanyak-banyaknya. Dan ini memang nggak bisa terlepas, saya bilang. Nggak bisa terlepas, sama dengan Tuhan buat kita. Ya, kalau kita nggak ada duit juga, kita nggak ikut Tuhan kok. Saya juga nggak ikut Tuhan. Betul? Ngomong sih boleh keren. Dulu kami nyanyi di sekolah Alkitab ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Terus lanjut apa? Biar tanpa gaji, jangan pikul salib, keberatan sis, suka pikul salib. Biar tanpa gaji, selalu manis. Ngomongnya, kenyataannya, ayo, nggak bisa, betul kan? Nggak bisa, saya juga nggak bisa. Tuhan saya nggak butuh duit, Tuhan enggak. Saya masih akui, kok saya masih senang dapat duit. Kau ketawa, ayo, sama kayaknya rohnya ya. Nah, udah kita hari tengking semua biar keluar. Kenapa kok dapat duit masih senang? Coba THR yang belum keluar nih. Udah tanggal 23, bos, 23, udah keluar belum? Saya bilang sama bendahara, kasih THR ya. Sama OB kita yang 2. Ya bendaharanya keren ya. Udah Pak, jangan THR, sekaligus gaji. Oh ya udah, belum tanggalnya gajian sekaligus gaji. Ya udah nggak apa-apa. Jelas ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi itulah yang namanya manusia terus. Saudara. Ya, saya ketemu saudara ngobrol dengan pengusaha-pengusaha, ya pengusaha-pengusaha yang kelas kakap itu, saudara. Ya, ada seseorang bertanya kepada saya begini, ya, Pak, kenapa ya saya udah seusia seperti ini, tapi kepingin terus usaha ini, kepingin terus usaha ini, kepingin terus usaha ini, ya, padahal uangnya udah banyak. Saya bilang kalau banyak tuh banyak bener gitu, saudara. Ya, dia juga kok kenapa ya? Harusnya kan aku udah saatnya aku menikmati, bukan pensiun ya. Ingat, saudara jangan bilang pensiun. Kalau saudara bilang pensiun, saudara itu saudara pasti nanti akan meleset. Sama jangan bilang aku sudah tua. Nanti saudara akan punya roh yang baru masuk, roh mengasihi diri sendiri. Ya, kalau orang tua aku udah tua. Jadi aku perlu dikasihi, aku perlu diperhatikan. Enggak. Saya bilang enggak salah kok. Mau kerja nggak salah, mau buka usaha nggak salah. Yang salah adalah apa? Saya bilang motornya. Dia tanya motornya apa? Motornya karena di hatimu saya bilang ada roh miskin. Wah, tepat. Kalau ada roh miskin di hati kita, ingat Tuhan mau berkati kita sedunia pun pasti kosong. Aneh ya? Aneh ya? Kita kepingin jadi seperti dia. Wah, kita bilang kalau seperti kamu enak banget saya. Saya dipertunjukkan lagi apa yang dimiliki lagi gitu. Wow, betul-betul nyata. Bukan dia cuma ngomong, nyata. Tapi karena masih ada roh miskin, ya tetap aja. Tetap aja. Jadi kami lagi ngobrol, lagi bersekutu saudara dengan beberapa pengusaha ini ya. Ya saya bilang, ya karena ada roh miskin. Kalau kita punya roh miskin, ingat kita nggak pernah puas.
Itu tuh yang membuat kita tuh meleset ke sana, ke sini gitu saudara. Tapi kalau kita sadar, ya kita punya hati yang kaya raya, enak sekali, betul, beda gitu saudara. Ya, jadi ada seorang anak muda juga ngomong sama saya, dia bilang, Om, saat ini kita perlu punya 3 bentuk emas. Wah, saya keren, saya baru dengar 3 bentuk emas. Yang saya tahu emas cuman kan emas batangan. Enggak Om harus punya 3 emas ini. Pertama, emas hitam dia bilang gitu. Saya bingung emas hitam apa, mulai ngerti ya. Tanah maksudnya gitu, atau properti gitu. Yang kedua emas batangan. Sekarang udah berapa M nih harganya? 1 kilo berapa M? Ibu Gabriel tahu nih. 2 M, 2,5 M? Ya, dia mulai ngitungin ya. Coba dulu papa saya beli rumah ya 20 tahun yang lalu 280 juta. Coba dia beliin emas batangan. Dia bilang waktu itu baru harga berapa gitu, 700 ribu deh. Nah, dapatnya berapa banyak gitu. Gede gitu ya. Ya, sekarang dia bilang orang yang punya emas kan kaya raya kan. Properti kalah loh pelipat gandaannya gitu loh. Karena sekarang harganya tinggi sekali kan. Ya, lalu yang ketiga dia bilang, harus punya yang namanya emas digital. Saudara tahu emas digital apa? Bitcoin kurang lebih. Tapi masih ngerti, dia jelasin sama saya yang nggak ngerti juga. Koin tuh ada kurang lebih 1000 koin. Wah, jadi yang koin tuh banyak sekali, ada kurang lebih 1000-an gitu. Tapi mesti pilih ya. Wah, saya bilang ya nggak apa-apa, ini kan pengetahuan aja buat saya gitu. Tapi tetap saya bilang, kalau hati kita miskin, nggak ada gunanya. Betul? Mau emas hitam, mau seberapa banyak pun kita punya properti, mau berapa batang pun kita, berapa banyak batang yang kita, emas batang yang kita miliki, saudara, nggak ada gunanya. Tapi dia kasih penjelasan buat saya bagus sekali. Kenapa kita perlu punya emas digital? Kalau Indonesia dia bilang nggak terlalu pengaruh ya. Ya kalau kita tinggal di Indonesia kan tenang kan, betul nggak? Kira-kira berpikir nggak Indonesia akan perang? Enggak. Tetangga-tetangga kita aman, betul nggak? Tapi coba ditinggal di Korea Selatan, gimana? Tetangganya siapa? Kim Jong Un, bukan William katanya. William potong gini katanya, kok kayak Kim Jong Un? Bukan, bilang ini beda. Ini William Korintius. Coba tinggal di Korea Selatan, dia bilang gitu, ya. Tetangganya Korea Utara. Makanya kenapa Korea Selatan tuh maju? Karena ada musuhnya kan. Mereka kalau nggak maju, ya kena tindak saudara. Coba Kim Jong Un lagi minum, dia lagi mabuk gitu, dia kepencet rudal, kena Korea. Habis gak Korea? Habis kan? Kan Korea Utara terkenal dengan nuklirnya kan ya. Ya. Coba punya tanah, bisa bawa? Ya benar juga, nggak bisa bawa. Punya emas batang, bisa bawa ke bandara? Yo. Nanti kena lagi kan, ini nggak bisa masuk. Uang aja ada maksimalnya, kita bawa berapa? Kalau nggak bisa kan gitu. Ya, iya benar juga ya. Terus gimana? Ya, yang paling aman dibilang adalah apa? Emas digital. Ya, hanya apa? Kita butuh handphone aja. Saya belum jawab aja. Kalau handphone dihack, sama aja. Saya bisa nangkap? Sebenarnya sama aja kok. Mau prediksi gimana pun bisa, dunia ini bisa berubah. Bisa berubah, betul enggak? Ya. Tapi menurutnya pegang handphone aja Pak. Tinggal ke bandara, mau pindah kemana? Ke Turki. Tinggal nanti bisa dicairkan kok, karena uangnya di sini. Udah, ini pengetahuan aja. Karena dia memang pemain saham yang udah berhasil gitu ya. Saya lihat, wah ini orang luar biasa ya. Profesi dia ditinggalin gitu loh. Dia nggak butuh profesi dia, tapi dia mainnya kelas ini gitu. Dan Tuhan kasih dia begitu luar biasa. Dia bukan hanya main saham, dia bukan hanya main koin-koin ini saudara, tapi dia diberikan kreativitas sama Tuhan itu saya lihat luar biasa sekali. Luar biasa lah. Satu kali saudara karena dia
beli saham satu perusahaan dan saham ini dia untung banyak lah. Ya. Perusahaan ini, pabrik ini jual oksigen. Oksigen yang kayak botol baygon itulah, seukuran gitu ya, yang kecil itu ya. Dia beli 100 dus. Saudara. Ya udahlah, sebagai ucapan syukur buat perusahaan ini saya beli 100 dus. Ya. Lalu saudara, satu dusnya 24 ya. 24 botol kurang lebih gitu saudara. Dia jual di online. Ya, laku 1, seminggu laku 2 gitu. Dia baru lihat ternyata ada expirednya. 6 bulan expirednya. Waduh, gimana ini? Kalau seminggu laku 1, laku 2 gimana? Kapan habisnya? Betul kan? Ada expirednya kan? Ya, saudara, dia ya udahlah, nggak apa-apalah, ya mau nggak kepakai lagi udahlah. Tapi tiba-tiba saudara, orang mulai ada yang pesan 1 dus. Waktu datang COVID kemarin saudara. Dia nggak tahu dia bisa stok. Oh saudara, ternyata orang beli 2 dus, 3 dus. Kenapa? Karena dia harganya paling murah. Yang lain udah naik, dia masih murah gitu saudara. Ya, habis itu dia beli saudara apa? Bukan hanya 100 dus lagi, 1 truk, 2 truk. Jadi dia sampai dari 40.000 harganya dijual sampai 250.000. Waktu COVID itu kan 1 juta aja orang beli ya. 2 juta aja orang beli. Yang penting kan Pak, aku dapat, aku butuh oksigen ini. Kalau orang kena COVID kan butuh itu saudara. Ya. Lalu ternyata di pabriknya juga habis di pabriknya saudara. Habis, lalu muncul lagi kan, keluar lagi produksi lagi saudara. Nah, waktu produksi lagi saudara, ya dia peka sekali ya, udah dia nggak mau beli. Temennya borong saudara, yang nggak laku. Sama saudara misalnya jual masker, ya udah habis COVID ya laku ya mungkin seminggu 1 pak, 2 pak. Tapi kalau lagi COVID-nya, wah, nah itu perlu kepekaan. Tapi tetap saya bilang dasarnya apa? Dasarnya kita melihat apa yang ada di hati kita. Oke, dari ayat 19 kita beralih ke ayat yang ke-20. Kenapa Tuhan ngomong jangan kumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya saudara. Ayat 20 nih, apa yang Tuhan ingatkan? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dulu saya punya pengertian, ayo kumpulkan harta di surga. Lewat pemberian saudara, lewat persembahan saudara, kita sedang kirim material ke surga. Pernah dengar itu? Pernah ya? Oh enggak pernah dengar, baru dengar hari ini. Dulu khotbahnya seperti itu ya, kita kirim material ya. Semakin banyak pemberianmu, semakin besar pemberianmu, materialnya semakin banyak, rumah di surgamu gede. Waduh, waktu Tuhan buka kan, lu penyesat. Buat apa rumah di surga gede kalau gak ketemu pemilik surganya? Jelas ya. Jadi kalau saudara dengar khotbah begitu, saudara ya jangan menghakimi, tapi ya udahlah, itu masih hidupnya dalam hukum, itu masih hidupnya dalam perjanjian lama, saudara. Kita orang perjanjian baru, bukan itu, saudara. Ya, apa artinya ini, saudara? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di surga apa? Tuhan Yesus. Itu loh. Ya, bukan rumah, istana di sana gitu ya. Wah, papa udah bahagia, udah rumahnya gede di sana. Mama udah bahagia, udah gede di sana. Ya, koko udah bahagia, rumahnya udah gede di sana, udah kirim dari bumi lagi. Bukan. Ada hubungannya, saudara. Harta di surga yang Tuhan maksudkan, ini kan Yesusnya belum mati. Dia ngomong kan, akulah harta yang ada dalam hidupmu. Makanya saudara gitu, kalau kita masih punya roh miskin, ya belum dikuasai oleh pribadi Yesus sang kaya raya itu, kita tetap miskin. Tapi kalau kita dikuasai oleh pribadi Yesus dalam hidup kita, waduh saudara berkata gini, wih saya adalah orang yang paling kaya di dunia. Itu.
Itu nggak ada tuh khawatir. Kenapa orang masih khawatir? Kenapa? Karena masih merasa miskin. Ya. Kita nggak akan khawatir lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu udah kasih apa? Roma 8:32 itu. Kalau anaknya aja udah dikasih buat kita, saudara. Apalagi kebutuhan yang lain. Itu tuh ayat jitu loh buat kita. Betul gak? Roma 8:28 itu kan ayat jitu juga buat kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti apapun dong. Penyakit, kematian sekalipun, segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihinya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, semua yang terjadi itu baik. Iya. Betul gak? Kan sikap hati. Kayak hubungan suami istri ya, hubungan kita dengan orang lain. Kalau hati kita udah nggak enak dengan istri, saudara tahu nggak? Apapun yang diperbuat salah loh. Masak padahal nggak keasinan, kita bilang keasinan. Kan kurang ajar kan? Kenapa? Hatinya kesel. Pintu dia tutup biasa begitu saudara. Tapi hari itu kita bisa ngamuk loh. Lo nggak bisa pelan-pelan. Waduh, galak amat hari ini. Kenapa? Hatinya lagi kesel. Betul nggak? Makanya ingat, hidup kita ini nggak ada urusan dengan yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Hidup saya nggak ada urusan dengan siapapun. Bukan cuek, nggak ada. Hidup saya urusannya dengan Tuhan. Orang lain itu hanya Tuhan pakai untuk apa? Mengorek, mencongkel. Setan-setan dalam diri kita gitu loh. Kok saya bisa kepancing sama istri? Berarti apa? Ada ikannya dalam diri saya. Itu aja. Gampang kan? Coba kalau nggak ada ikannya. Dia mau ngamuk, dia mau menari, dia mau meloncat. Terserah lu. Gak ada urusannya. Ya, hidup tuh seperti itu. Tapi kenapa kita masih terganggu? Kenapa? Karena hati kita nggak beres sama Tuhan. Ya, maka hidup dengan Tuhan tuh betul-betul hidup dengan percintaan. Percintaan tuh egois tuh. Betul-betul udah. Ya, kalau enggak kita akan ngurus orang lain terus, kita enggak akan mengalami percintaan dengan Tuhan. Suami ngurus istrinya terus, orang tua ngurus anaknya terus. Saudara enggak bisa ngurus anak. Ya, saya kasih kebebasan kepada anak. Tapi saya melihat ketika dia udah keluar dari cinta, saya tegas. Sini, masuk kamar. Tak. Ya, kalau dulu saya merasa tertuduh gitu loh. Tapi sekarang ya udah, kamu terima enggak? Terima enggak terima itu urusan kamu dengan Tuhan. Iya, itu penting. Penting. Ya, kalau enggak, waduh, enggak bisa. Ya, kita manjain anak kita salah, kita kerasin anak kita juga salah, semuanya serba salah kan. Ya, tapi jangan lihat salahnya. Berdiri tegak. Saudara. Ya. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bukan ngumpulin warisan di sana, kirim emas saudara. Loh kita Wahyu bilang jalannya aja emas. Coba. Ya, sekarang coba, ini lantainya emas. Saudara bawa emas kan nggak ada gunanya. Sama seperti menabur garam di lautan kan. Iya, bertonton juga nggak ada gunanya. Lautannya udah asin, hanya siram lagi, nggak ada gunanya kan. Ya. Nah makanya kalau kita pengertian surga itu sesuai dengan kebutuhan kita di bumi. Betul gak? Makanya wah saya mau masuk surga, ya kenapa jalannya aja emas, wah keren, wah enak di emas, banyak emas, kenapa? Karena kau miskin di dunia. Oh saya mau, saya tahu surga tuh bahagia, di sana udah nggak ada lagi sakit penyakit gitu, kenapa? Karena di dunia banyak penyakit. Gitu aja kan. Jadi deskripsi orang tentang surga sesuai dengan kebutuhan dia di dunia ini. Bukan itu. Ya. Harta di surga yang sesungguhnya adalah apa? Pribadi Yesus itu. Ini yang perlu kita miliki. Ya. Kita miliki harta di dunia, Tuhan bilang ini, percuma orang memiliki segala isi dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Percuma, Tuhan bilang. Percuma. Toh nggak bisa nikmati kok. Uang masih berapa T, ya hidupnya sakit-sakitan, dia nggak bisa nikmati.
Padahal Tuhan jelas berkata dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, hai orang-orang kaya, nikmati. Bukan nikmati uangnya, bukan. Tapi apa? Nikmati harta sesungguhnya, yaitu Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah harta sesungguhnya kita. Oke, saya lanjutkan ayatnya. Ayat 21 saudara, sama-sama kita baca. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini ingat. Harta kita berada di mana? Harta kita ada di bank. Saudara, percayalah hati kita juga ada di bank. Yang kita buka apa? Ini kita teruskan, saldo makin mengurang nih, waduh. Habis pergi ini banyak mengurang banget, aduh. Nanti saya pulang mesti dapat berapa ini supaya balik lagi saldo. Udah. Gimana mau menikmati perjalanan? Betul gak? Jangan belilah itu mahal lah. Kan kurang ajar kita ya. Coba kalau kita ke luar negeri, langsung kita lihat harga rupiahnya berapa ya. Malaysia sekarang berapa ringgit ya? 3.000 berapa? Kita mulai kali. Waduh mahal juga ya. Itu loh kurang ajarnya. Padahal duit ada loh. Bukan, saya nggak ngomongin saudara, saya ngomongin saya. Saya langsung kalkulasi. Dia tanya, berapa Pak harganya Pak? Dia nanya lagi. Segini, nggak jadi ya. Ya, padahal saya bilang mau beli aja. Itu kan, gitu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita simpan di berangkas rumah, ya udah, hati kita di situ. Tiap hari kita bukain, ada yang kurang gak ya? Kita hitungin lagi tiap hari, terus. Ya ketika lagi bersekutu saya bilang dengan pengusaha itu ya, kalau dari mulut saya cuma satu, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul kan? Fokusnya ke situ kan. Sama seperti yang saya bilang emas digital tadi saudara, yang Bitcoin saudara, wah orang tuh deg-degan. Karena dia bentuknya begini loh. Hari ini tiba-tiba bisa naik begini, untung gede. Besok, cus. Kenapa? Di dunia ini tidak ada yang pasti. Ya, gak ada. Coba siapa yang nentukan harga emas? Dari harga yang kita mungkin waktu kenal emas harga hanya berat 100.000 1 kilo gitu ya. Sekarang kok bisa miliaran? Siapa yang nentuin? Ya. Kita juga nggak tahu kan. Makanya dia bilang, duit yang kita miliki itu sebenarnya bohong semua. Bagus dia bilang kalau kamu sadar itu. Ya, nggak ada. Kita kan nggak pegang dia bilang gitu. Iya, dia bilang nggak ada. Bisa lenyap begitu aja kan. Bisa lenyap begitu aja. Coba, kalau semua handphone nih tiba-tiba error semua. Ayo, nangis gak? Ajak. Waduh, mana duit gua kagak ada lagi. Hah? Stres? Bukan stres lagi, gantung diri. Stres masih bagus. Gantung diri. Mana duit saya? Berapa miliar? Kok nggak ada lagi? Yang cuman ada di rumah berapa? Cetiau. Di rumah ada sih 1 juta. Udah itu habis semua kan. Bisa nggak itu terjadi? Lo bisa loh. Bisa. Dalam sekejap seperti itu seluruh dunia. Semuanya nggak bisa berfungsi handphonenya. Semua nggak bisa. Ya. Makanya orang perdebatan kan, oh kayak mobil lah gitu loh. Udah mobil listrik sekarang lebih aman katanya gitu. Enggak ada, sama aja. Sama aja. Coba karena kebanjiran kemarin, mobil bensin apa mobil listrik yang paling rugi? Listrik. Ya karena apa? Karena baterainya aja harganya berapa? 60% ya dari harga mobil kan. Kurang lebih kan, 60%. Saudara. Ya, jadi nggak ada. Pokoknya mau beli apa, silakan beli aja. Nggak usah pertimbangan apapun gitu loh. Nikmati aja. Ya, jangan, aduh, ada orang, gua nggak mau beli mobil listrik Pak. Saya tanya, apa? Nilai jualnya turun Pak. Ya, lu nggak usah beli apapun. Yang namanya barang itu ya semuanya kita jual ya turun. Ya, cuman otak kita gitu kan.
Otak kita itu belum beli aja udah pikir nanti nilai jualnya berapa. Makanya hidup kita tuh nggak bisa nikmati. Udah mau beli apapun beli aja. Salah, semua juga kita salah. Bisa nangkep? Jadi nikmati Tuhan tuh begitu gitu loh. Kalau enggak saudara, mau belok kiri salah, mau belok kanan salah, mau lurus salah, salah semua. Akhirnya enggak usah pergi. Nah. Enggak usah pergi juga salah. Ya kan lihat kamar, stres ya stres gitu ya. Ya, keluar tetangga juga sepi gitu. Ya kan? Enggak ada yang benar kan? Enggak ada yang benar kan? Kenapa? Karena semuanya dari sikap hati. Gitu. Ya. Hari ini cukup kita sadari aja, saudara. Oh ya, harta yang termahal itu adalah Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan bilang sebelum dia mati, ini kan sebelum Tuhan mati yang bilang, kumpulkanlah harta di surga. Maksudnya miliki aku dalam hatimu, engkau kaya raya. Gitu. Jelas kan? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, saya akan ajak melihat di terjemahan The Message-nya. Di Lukas, nanti kita balik lagi ke ayat ini ya. Lukas pasal 12 ayat 33-34. Ceritanya sebenarnya sama, hanya saya melihat di ayat yang lain aja. Oke, sudah? Tolong buka Matthew. Oke, saya akan bacakan the message-nya di Injil Lukas pasal 12 ayat 33 dan 34. Bermurah hatilah, berikanlah kepada orang miskin, carilah bagimu sebuah bank yang tidak akan bangkrut. Sebuah bank di surga yang jauh dari perampok, aman dari penggelapan. Sebuah bank tempat kamu dapat mengandalkan. Itu jelas bukan? Tempat di mana hartamu berada adalah tempat yang paling kamu inginkan. Dan di akhirnya kamu akan berada di sana. Ya, tempat yang kita inginkan bukan di surga. Bukan tempat seperti yang pemikiran kita apa? Kita menyatu dengan Tuhan. Itu. Ya. Jadi enak hidup kita gitu. Percayalah kalau sikap hati kita menyambut seperti Tuhan, aku mau hanya engkau di hatiku, harta yang termahal dalam hidupku, bukan siapapun. Hari ini saya banyak ngomong tentang uang kan, tentang harta lahiriah. Tapi harta itu bisa juga berupa seseorang. Ya, istri kita harta yang termahal, suami kita, anak kita, cucu kita, gitu, orang tua kita, gitu saudara, bisa. Ya, tapi hari ini Tuhan banyak ngomong tentang harta yang sesungguhnya uang, harta kekayaan kita kan. Kenapa? Karena ini penting. Kalau enggak banyak orang meleset sekali, meleset itu kemana-mana saudara. Ya, karena ukurannya diberkati itu ya kelimpahan ini saudara. Wah meleset, jangan, kita akan ketipu sekali saudara. Ya, saya bilang orang yang sudah kaya raya, yang hartanya begitu banyak aja, saya bilang apa? Ada roh miskin dalam dirimu. Jadi motornya yang salah, saya bilang gitu. Usahanya nggak salah, tapi motornya. Karena didasari motornya roh miskin, udah terus. Apa? Nggak akan pernah puas gitu loh. Sama Tuhannya nggak akan pernah puas. Ya, oke kita balik lagi ke ayat yang tadi. Ke Matius pasal yang ke-6 tadi, kita lihat ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika yang terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, kalau kita masih tetap melihat dengan mata lahiriah kita, saudara, ya fokus kita kepada harta-harta duniawi, ingat mata kita akan gelap. Kita akan gelap. Hanya sang terang itu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, saudara, ya memang nggak enak sih ngomong kayak gini ya, Pak harta-harta Yesus Pak. Kalau nggak ada duit juga percuma gitu. Iya, iya Tuhan juga ngerti gitu. Tapi percayalah Tuhan mau kita menjadikan dia harta sesungguhnya. Kalau saudara pernah dengar berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Ini bukan berkat lahiriah, tapi berkat sesungguhnya adalah pribadi Yesus.
pribadi Yesus lah yang membuat kita kaya raya. Tapi banyak orang Kristen merasa tetap miskin kok. Ya, padahal yang ada dalam diri kita wow. Makanya kita tuh harusnya menjadi orang-orang yang sombong gitu loh. Apa? Saya kaya raya. Saya mulai merasakan, saya bilang kepada istri saya, kok saya ketemu dia sekarang kok saya lebih pede ya. Kalau dulu, wah lihat hartanya jauh banget lah, langit dan bumi gitu. Tapi sekarang kok saya lebih pede ya, ngomong pun lebih pede gitu. Kenapa? Karena kan kita lihat harta kan. Lihat rumahnya gede, kita langsung ngeper saudara. Lihat dia seperti ini, sama dia lebih rohani, dia lebih berkarunia. Itu bohong semua. Itu membuat kita nggak netral nanti kita. Ya, tapi kalau kita sadar, siapa dalam diri saya? Harta yang sangat mahal. Wow, keren. Ya. Oke, ayat berikutnya. Ayat 24. Sama-sama kita baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini bukan hanya uang, ya, tapi mamon di sini adalah sesuatu hal yang mengikat hidup kita. Tapi prosentasenya uang. Karena kita nggak bisa berusaha lepas dari uang, nggak bisa. Saudara dan saya nggak bisa berusaha lepas dari roh miskin, nggak bisa. Tapi cukup menyerah. Sambut harta yang termahal itu dalam hidup kita, Tuhan Yesus sambut. Ya Tuhan, cukup aku memiliki Engkau dalam hidupku Tuhan. Ya, biar Tuhan yang bermanifestasi. Ingat Tuhan juga nggak mau kok kita susah. Tuhan juga nggak mau kok kita minta-minta. Enggak. Tuhan mau kita hidupnya kelimpahan. Ingat. Aku datang memberi mereka hidup supaya mereka hidup apa? Berkelimpahan. Ingat itu. Tapi itu udah. Saudara, kalau kita fokusnya kepada pribadi Yesus, kita gak fokus dengan janjinya. Betul gak? Coba ingat dulu pacaran, banyak janjinya kan? Yang nanti aku beliin ini ya, nanti beliin ini ya, ditepati gak? Enggak kan? Nyesel? Kan enggak. Betul kan? Enggak kan? Namanya orang cinta kok. Digombalin aja seneng. Itulah orang cinta saudara. Tapi kan gak pusing, kenapa? Aku udah dapat pribadinya saudara. Ya. Satu ayat lagi saudara, kita bisa melihat ini hebat sekali seorang yang namanya Daud bisa ungkapkan ini saudara. Mazmur 16 ayat yang kelima, silakan musisi maju ke depan. Mazmur pasal 16 ayat yang kelima, kita baca yuk bersama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, ini perjanjian lama. Tapi kok Daud bisa ungkapin Tuhan itu pialaku, Tuhan itu warisanku. Ini kan luar biasa. Luar biasa banget ya seorang Daud. Dan betul, secara lahiriahnya dia sangat kaya raya sekali sampai dia mau membangun bait suci. Ya, tapi Tuhan tidak izinkan dia bangun bait suci karena tangannya terlalu banyak berlumurkan darah. Tuhan suruh anaknya Salomo yang membangunkan bait suci. Tapi yang menyediakan semua persiapannya Daud. Semua emas-emas saudara yang dibangun di bait suci semuanya Daud yang menyediakan. Kenapa? Karena Daud tidak fokus dengan itu. Daud fokus dengan pribadi yang mencintai dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita juga sama hari ini. Ya, mungkin secara lahiriah kita belum diberkati berlimpah-limpah. Tapi saudara nggak usah kecewa, nggak usah jadi tujuan juga itu saudara. Nikmati apa yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Nikmati pribadi Yesus. Saudara pergi kemanapun ingat, nikmati pribadi Yesus. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, saudara. Supaya apa? Kita bukan menikmati perjalanannya, tapi kita menikmati Yesusnya saudara di dalam diri kita masing-masing. Indah. Saudara kan itu, kok indah banget ya, kok gak capek ya, kok gak kesel ya. Kenapa? Karena Tuhan yang beraktivitas sama, Tuhan yang berkarya. Saya undang kita bagi berdiri, kita mau katakan kepada Tuhan, hanya Yesus yang terbaik bagiku.
terbaik bagiku. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harta termahal dalam hidup. Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Katakan satu kali lagi, oh, hanya Yesus yang terbaik bagiku. Amin. Yang terbaik bagiku. Mari kita akui dari lubuk hati kita yang mencintai Tuhan. Yesus yang termanis bagiku. Amin. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku adalah Engkau Tuhan. Amin. Hanya Engkaulah yang sanggup memenuhi hatiku. puji Engkau, Aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Sekali lagi katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, Nanti Sakaria Afan akan tutup kita dalam doa. bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Karena Engkau, aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah kebenaran dan hidup itu. Setiap apapun dalam hidup ini, kami hanya mau percaya dan berserah kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pagi hari ini Engkau sendiri yang akan menanamkannya. Engkau akan menyiraminya, akan bertumbuh setiap hati kami. Sehingga hati kami mau Tuhan terbuka di hadapan-Mu. Sehingga kami betul-betul mau menikmati sang kekasih kami Yesus Kristus itu. Kaulah harta sesungguhnya bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sadar hidup kami tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Sehingga kami hanya hidup sengsara dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih, kami hanya menyambut Engkau satu-satunya hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sebentar akan pulang. Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kasih-Mu terus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Pengurapan-Mu terus Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Selamat pulang.